Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan percobaan 4 tentang kimia belerang. Saya Septian Budiman sebagai moderator. Untuk materi pertama yang disampaikan oleh teman saya, Winnie. Kepada Winnie, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Belerang memiliki sifat alotropi, yaitu kemampuan suatu zat untuk terdapat lebih dari satu macam bentuk. Sifat fisika dari bentuk alotropi suatu unsur ini sama, tetapi berbeda dalam kimianya. Hubungan dari berbagai bentuk alotropi belerang adalah sebagai berikut. Belerang rombik pada suhu 96 derajat Celcius membentuk belerang monoklin. Pada suhu 120 derajat Celcius membentuk belerang mobil. Pada suhu 445 derajat Celcius membentuk belerang viskos. Pada suhu 445 derajat Celcius membentuk gas. Belerang rombik atau disebut dengan belerang alfa terdiri dari molekul S8. Belerang ini melarut dalam alkohol, eter, dan karbon disulfida, dan hasil penguapan perlahan-lahan dari lautan belerang dalam pelaut ini menghasilkan kristal oktahedral. Belerang monoklin disebut juga dengan belerang beta. Belerang bentuk ini mengkristal dari bentuk belerang di atas 95,6 derajat Celcius berbentuk jarum prisma. Molekul belerang beta ini dari cincin S8. Jika belerang dipanaskan perlahan-lahan dalam tabung reaksi akan meleleh menjadi cairan kuning terdiri dari molekul S8. Titik leleh belerang alfa adalah 113 derajat Celcius dan titik leleh belerang beta adalah 119 derajat Celcius. Dan suhu transisi kedua modifikasi adalah 95,6 derajat Celcius. Dan titik leleh yang diamati bergantung pada kecepatan pemanasan. Jika suhu dinaikkan, kekentalan berkurang sampai pada titik didih 444,6 derajat Celcius. Uap terdiri dari S6, S4, dan S2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Apabila cairan belerang yang mendidih dituangkan ke dalam air dingin, akan diperoleh belerang plastis atau disebut juga belerang alfa berbentuk rantai spiral. Jika didiamkan, bentuk rantai berubah menjadi belerang rombik bercincin S8. Hidrogen sulfida atau H2S. Gas H2S merupakan senyawa yang penting dalam analisis kuantitatif. Dapat dibuat dari reaksi antara FeS dan asam, pemanasan belerang, hidrokarbon, dan asbes, serta hidrolisis tiosidamida CH3 CSNH2. Belerang dioksida atau SO2. Belerang dioksida dapat dibuat dengan cara mereaksikan tembaga dengan asam sulfat pekat, yang mana reaksinya yaitu Cu tambah 2HSO4 menghasilkan CuSO4 tambah 2H2O tambah SO2. Belerang dioksida melarut dalam air membentuk asam sulfat, yang mana reaksinya yaitu SO2 ditambah H2O menghasilkan H2SO3. Selanjutnya asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat dapat dibuat dengan kamar timbal dan proses kontak. Sifat asam sulfat antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, sebagai zat pengoksidasi. Asam sulfat pekat dapat mengoksidasi tembaga, karbon, dan belerang. Pada reaksi ini, asam sulfat direduksi menjadi belerang dioksida. Yang kedua, sebagai zat pengering. Biasanya, gas sebelum ditampung dialirkan melalui asam sulfat pekat. Cara ini tidak dapat digunakan untuk gas yang dapat bereaksi dengan H2SO4 seperti amonia dan H2S. Selanjutnya, sebagai zat dehidrasi yaitu zat yang dapat menghilangkan air dari senyawa, yang mana reaksinya yaitu CuSO4 5H2O tambah H2SO4 menghasilkan CuSO4 tambah 5H2O. Selanjutnya, sebagai katalis dalam pembentukan ester, yang mana reaksinya yaitu CH3COH ditambah C2H5OH dengan katalis H2SO4 menghasilkan
CH3COH, C2H2 tambah H2O. Selanjutnya, jika dicampurkan dengan garam nitrat atau klorida akan menghasilkan asam dengan reaksi NaNO3 ditambah H2SO4 menghasilkan KHSO4 ditambah HNO3. NaCl ditambah H2SO4 menghasilkan NaHSO4 tambah HCl. Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur kerja praktikum kimia belerang. Percobaan pertama yaitu modifikasi belerang. Nah, dapat kita lihat dalam video. Serbuk belerang dalam tabung reaksi dipanaskan dengan pembakar bunsen hingga serbuk belerang tersebut meleleh. Kemudian lelehan serbuk belerang tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air. Nah, dari percobaan ini kita amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua, hidrogen sulfida, di mana percobaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya gas hidrogen sulfida. Nah, mula-mula satu kawat dimasukkan ke dalam larutan, kemudian dimasukkan lagi kawat tersebut ke dalam larutan yang lain. Setelah itu, kawat yang telah dicelupkan dua larutan tersebut dibakar dengan pembakar bunsen. Nah, dari pembakaran ini tampak nyala api yang berwarna kuning. Selanjutnya yaitu dimasukkan kertas timbal asetat ke dalam tabung reaksi yang berisi satu larutan dan dibiarkan beberapa saat. Nah, dari percobaan ini tampak bahwa kertas timbal asetat tersebut berubah berwarna hitam. Percobaan yang ketiga yaitu sifat asam sulfat. Percobaan pertama dari sifat asam sulfat yaitu reaksi logam Cu dengan H2SO4 dan uji kertas saring K2Cr2O7. Mula-mula dimasukkan larutan H2SO4 ke dalam tabung reaksi dan dimasukkan logam Cu ke dalam tabung reaksi tersebut. Nah, karena tidak ada terjadi reaksi, maka tabung reaksi yang berisi larutan H2SO4 dan logam Cu dipanaskan dengan spiritus. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu letakkan kertas saring yang telah dibasahi K2Cr2O7 pada mulut tabung reaksi. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Percobaan selanjutnya yaitu reaksi gula dengan asam sulfat. Nah, pada percobaan ini dimasukkan larutan asam sulfat ke dalam gelas kimia yang berisi gula. Nah, biarkan beberapa saat dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya reaksi asam asetat dengan alkohol dan asam sulfat. Mula-mula dimasukkan etanol ke dalam labu ukur sambil ditimbang. Kemudian masukkan asam asetat ke dalam labu ukur yang berisi etanol tadi. Lalu masukkan campuran larutan etanol dan asam asetat ke dalam reaktor. Lalu alirkan atau sambungkan larutan H2SO4 ke reaktor yang berisi asam asetat dan etanol. Lalu amati yang terjadi. Saya akan menjelaskan tabel pengamatan dari percobaan kimia belerang. Pada percobaan kimia belerang ini terdapat 3 metode. Yang pertama, modifikasi belerang. Diperoleh hasil bubuk belerang semula berwarna kuning menjadi lelehan berwarna coklat setelah dipanaskan. Lalu dimasukkan ke dalam air membentuk belerang plastis. Yang kedua, hidrogen sulfida. Pada hidrogen sulfida ini, ujung pipa yang telah dicelupkan dalam larutan kemudian dibakar membentuk nyala api berwarna kuning dan kertas timbal asetat berubah menjadi warna hitam. Percobaan ketiga yaitu sifat asam sulfat. Pada sifat asam sulfat ini terdapat 4 metode. Yang pertama, reaksi logam Cu dengan H2SO4. Pada metode ini diperoleh hasil larutan H2SO4 yang ditambahkan dengan Cu lalu dipanaskan menghasilkan larutan berwarna coklat dan terdapat gelembung gas. Yang kedua yaitu uji kertas saring dan larutan K2Cr2O7. Diperoleh
kertas saring berubah menjadi warna kuning. Yang ketiga, yaitu reaksi gula dan asam sulfat. Diperoleh gulanya larut dan berubah menjadi coklat menghitam seperti karamel. Yang terakhir yaitu reaksi asam asetat, etanol dan H2SO4. Diperoleh reaksi lebih cepat terjadi setelah ditambahkan dengan larutan H2SO4. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pada praktikum kali ini. Yang pertama, percobaan pertama yaitu pada praktikum kali ini modifikasi belerang, di mana belerang dipanaskan sehingga belerang meleleh dan berubah menjadi warna coklat gelap. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Lalu lelehan ini dimasukkan ke dalam air dan membentuk belerang plastis yang menyerupai karet, lentur, dan mudah dibentuk. Dapat kita lihat pada gambar yang kedua, di mana belerang sudah berubah menjadi belerang plastis. Cobaan selanjutnya, hidrogen sulfida. Berdasarkan hasil pengamatan, terbentuknya nyala api berwarna kuning pada pipa yang telah dicelupkan dalam larutan dan dibakar, serta berubahnya kertas asam asetat menjadi hitam, menunjukkan adanya gas hidrogen sulfida yang dihasilkan dalam larutan tersebut. Reaksi yang terjadi yaitu FeS tambah 2H+ menghasilkan Fe2+ tambah H2S. H2S berfase gas yang mudah terbakar jika terkena api. H2S merupakan gas yang berbau tidak sedap. Dari reaksi tersebut dapat dilihat ada 2 H2S sebagai hasil reaksi. Selanjutnya, sifat asam sulfat. Yang pertama, reaksi logam Cu dengan H2SO4. Pengamatan yang pertama yaitu mereaksikan sekeping logam Cu dengan H2SO4 pekat melalui proses pemanasan. Berdasarkan hasil pengamatan terjadi reaksi yang ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung gas. Larutan menjadi warna coklat dan logam tembaga larut. Menurut teori, tembaga tidak larut dalam asam, tetapi dapat larut dalam asam sulfat pekat, membentuk tembaga sulfat dan belerang dioksida. Reaksi yang terjadi adalah Cu tambah 2H2SO4 menghasilkan CuSO4 tambah SO2 tambah 2H2O. H2SO4 pekat digunakan pada percobaan ini merupakan zat pengoksidasi kuat. H2SO4 bereaksi dengan kebanyakan logam melalui reaksi penggantian tunggal yang menghasilkan gas hidrogen dan logam sulfat. Reaksi dengan timah dan tembaga memerlukan H2SO4 yang panas dan pekat. Dan reaksi ini akan menghasilkan sulfur dioksida daripada hidrogen. Hal ini dikarenakan asam sulfat pekat panas berperan sebagai oksidator sehingga ketika asam sulfat pekat panas bereaksi dengan tembaga, seng dan timah akan menghasilkan garam, air, dan sulfur dioksida. Selanjutnya, uji kertas saring tambah larutan K2Cr2O7. Percobaan ini yaitu meletakkan kertas saring yang dibasahi dengan K2Cr2O7 yang telah diasamkan pada mulut tabung reaksi yang bereaksi dengan H2SO4 dan tembaga yang dipanaskan. Dari percobaan ini terjadi perubahan warna pada kertas saring menjadi kuning. Reaksi yang terjadi Cr2O7 2- tambah SO2 tambah H+ menghasilkan 2Cr3+ tambah SO4 2- tambah 5H2O. Bisa dilihat ini adalah yang gambar yang pertama yaitu reaksi logam Cu tambah H2SO4. Yang gambar kedua yaitu uji kertas saring ditambah larutan K2Cr2O7. Baiklah, selanjutnya yaitu reaksi antara gula dan asam sulfat, di mana pada reaksi ini gula ditetesi dengan asam sulfat, di mana gula tersebut lama-kelamaan akan larut dan larutannya akan berubah menjadi warna hitam seperti karamel. Berdasarkan persamaan reaksinya yaitu C6H12O6 ditambah H2SO4 akan menghasilkan karbon, H2O dan H2SO4. Nah, berdasarkan persamaan reaksi di atas,
H2SO4 ini akan menguraikan molekul gula atau memisahkan atom hidrogen dan atom oksigen dari molekul gula tersebut. Nah, asam sulfat ini merupakan zat pendehidrasi kurat, yaitu zat yang menarik molekul air pada suatu senyawa. Dalam hal ini H2SO4 menarik molekul air dari glukosa sehingga akan terbentuklah unsur karbon. Nah, terbentuknya karbon ini ditandai dengan larutan yang berwarna hitam. Selanjutnya yaitu reaksi antara asam asetat alkohol dengan H2SO4, di mana berdasarkan persamaan reaksinya yaitu CH3COOH ditambah C2H5OH dengan katalis H2SO4 akan menghasilkan etil asetat dan H2O. Nah, etil asetat ini merupakan senyawa ester. Nah, reaksi ini merupakan reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dan alkohol dengan katalis asam. Nah, H2SO4 ini berfungsi sebagai katalis asam pada proses esterifikasi. H2SO4 ini akan mempercepat terjadinya reaksi pembentukan ester. Nah, H2SO4 ini berfungsi sebagai agen pengaktif yang akan menguraikan asam asetat menjadi CH3COO- dan H+, sehingga asam asetat ini akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Kesimpulan, dari video yang diamati dapat disimpulkan, belerang dapat mengalami beberapa bentuk modifikasi seperti bentuk kristal dari belerang plastik, di mana bentuk kristalnya dapat berbentuk kristal rombik dan monoklin. Kemudian hidrogen sulfida dapat dihasilkan dari reaksi antara asam dan hidrogam sulfida. Yang terakhir, asam sulfat memiliki sifat sebagai oksidator, dehidrator, dan katalis dalam pembentukan ester. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.